karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Allah. Nats khotbah dalam ibadah pertanian kita malam hari ini tertulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Marilah kita dengarkan, saya akan membacakan untuk kita demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ungkapan time is money, waktu adalah uang, dari dulu sudah familiar dengan kita. Ungkapan itu mau menekankan betapa waktu itu sangat berharga. Tetapi kalau kita berbicara dari kacamata Kristen, maka berharganya waktu itu tidak sekedar hanya seharga uang, melainkan kita dapat memaknainya dengan time is grace. Waktu adalah anugerah. Uang memang berharga, tetapi ia memiliki nilai terbatas. Tetapi anugerah, ia memiliki nilai yang tidak terhingga dan tanpa batas. Dapatkah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari membayangkan kehidupan kita saat ini, kehidupan dunia ini? Semua interaksi sosial manusia, semua gerak kehidupan kita, gerak kehidupan makhluk, sesungguhnya itu adalah anugerah dan itu tidak dapat dinilai dengan uang. Dalam nats khotbah kita hari ini, Paulus sebenarnya tidak sedang membicarakan nilai atau value waktu, tetapi ia mau menyadarkan kita, menyadarkan orang-orang percaya tentang arti pentingnya sebuah kesempatan. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari bahasa aslinya untuk menerjemahkan waktu, Paulus memakai kairos yang punya makna kesempatan. Waktu atau kesempatan, kairos, tidak pernah berulang. Dia adalah sebuah proses linear, berjalan terus lurus ke depan dan tidak pernah kembali. Sementara tantangan di dalamnya begitu deras yang dapat menciptakan semuanya menjadi jahat. Kita sebagai orang-orang percaya hidup di dalam dunia yang penuh kejahatan, sehingga sedikit saja kita lengah dalam memakai waktu atau kesempatan, maka akibatnya akan menjadi fatal. Maka Rasul Paulus mengingatkan supaya orang-orang percaya arif atau bijaksana memakai waktu yang ada di tengah-tengah banyaknya kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, satu hal penting lainnya yang diingatkan Rasul Paulus bagi kita melalui nas ini adalah perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalimat pendek ini mau menegaskan bahwa gaya hidup adalah cerminan kepribadian seseorang. Pribadi yang bagaimana kita, pasti itu bisa dilihat dari bagaimana gaya hidup kita. Dalam hal ini Paulus memperhadapkannya dengan
bagaimana seseorang memakai waktu, mempergunakan kesempatan yang ada. Dari sanalah dia dapat dikenal apakah dia seorang yang arif atau yang bijaksana, atau seorang yang bebal atau yang bodoh. Ajakan untuk mempergunakan waktu dengan arif inilah yang menjadi fokus kita sekarang. Tetapi sebelumnya tentunya kita perlu menyadari hal-hal apakah yang membuat kita kehilangan kesempatan. Apakah yang membuat kita terlena sehingga kita tidak dapat memakai waktu yang ada secara bijak. Malah sebaliknya, justru lebih banyak waktu terbuang percuma dan berlalu begitu saja. Saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus, kita sudah lebih 1 bulan menjalani masa stay at home sebagai bukti ketaatan kita kepada himbauan pemerintah dan gereja kita untuk pemutusan penyebaran virus corona atau COVID-19 saat ini. Kita tidak bisa beraktivitas secara leluasa. Bahkan ada banyak yang benar-benar tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Dan kita sudah merasakan efeknya. Begitu banyak kesusahan yang ditimbulkannya. Keadaan ini bisa saja membuat alasan bagi kita untuk tidak melakukan apa-apa. Dengan kata lain, kreativitas dan produktivitas kita bisa berhenti. Dan inilah yang kita pahami sebagai realita hari-hari ini adalah jahat. Yang disebutkan Rasul Paulus dalam ayat 16. Maka dalam kondisi inilah kita memaknai pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan Paulus mengingatkan dalam menghadapi dan menjalani semua ini, hendaklah kita mengerti kehendak Tuhan. Seorang arif atau bijaksana harus mampu menunjukkan kualitas diri yang tidak akan hanyut dalam keadaan yang sedang kita alami ini. Roh Kudus akan selalu menginspirasi untuk melakukan hal-hal yang berguna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sisi lain yang dapat ditunjukkan oleh orang-orang arif, orang-orang beriman pada masa sulit ini adalah selalu memiliki naluri untuk hal-hal positif dalam upaya membangun relasi dengan sesama dan juga hal-hal yang membuatnya selalu terhubung dengan Tuhan. Ini dicatat dalam ayat 19 sampai ayat 21. Saya akan membacakan demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau kita ikuti diskusi-diskusi di media sosial, khususnya Facebook, kita prihatin. Begitu banyaknya orang-orang yang sibuk berdebat untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena kita lihat sering berakhir dengan kalimat-kalimat kebencian dan permusuhan. Bahkan untuk diskusi hal-hal yang berkaitan dengan agama pun, itu sering berakhir dengan perselisihan, berakhir dengan kebencian dan permusuhan. Bukankah itu hal yang sia-sia? Dalam surat yang lain, yaitu di dalam 2 Timotius 2 ayat 23, Paulus juga mengingatkan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Tentunya hanya orang-orang yang berhikmatlah yang akan punya naluri untuk menghindarinya. Sebab dalam dirinya tidak ada ruang dan waktu untuk berdebat untuk hal yang sia-sia. Untuk itu, saudara-saudari, jangan sampai kehilangan sukacita dalam keadaan ini. Sebab Tuhan selalu menyediakannya. Menyediakan sukacita itu bagi orang-orang yang berhikmat, yang arif, yang selalu menemukannya dalam keadaan apapun. Sehingga kita juga dapat bersukacita, bersorak-sorak
bersorak-sorak hari ini saat kita menghadapi berbagai pergumulan kita, saat kita sedang berada dalam situasi yang begitu menakutkan, begitu mengkhawatirkan. Mari tetap bersukacita, sebab Tuhan ada menyediakan sukacita bagi kita saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, Allah yang penuh kasih setia dan yang menjadi sumber sukacita kami. Hari ini Engkau hadir dan menyapa serta mengingatkan kami melalui firman-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang berhikmat di dalam menghadapi situasi sulit saat ini, sehingga kami tidak akan pernah kehilangan sukacita. Dan sukacita kami akan kami pancarkan dengan sorak-sorai memuji dan memuliakan Engkau, sekalipun keadaan kami saat ini tidak mendukung. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu bekerja di dalam diri kami untuk memberikan pengertian di dalam memahami situasi saat ini. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh aktivitas jemaat-Mu yang sampai saat ini masih terhalang oleh karena masa-masa pembatasan pergerakan kami. Kiranya Engkau menolong kami semuanya, supaya kami dapat semakin berhikmat dan memiliki naluri positif, sehingga kreativitas kami tidak akan pernah hilang untuk menghadirkan sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini kiranya Engkau menjagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.